Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i. Ini bab istisna. Di istisna pengecualian atau mengeluarkan. Ini ada. Wal ikhraju bi illah au ihda akhawatiha. Dianya istisna, huwa kembali istisna. Dianya istisna itu al ikhraju, mengeluarkan dengan illah atau dengan salah satu dari teman-temannya si illah. Itu namanya istisna. Istisna mengeluarkan. Pakai huruf illah atau pakai teman-temannya, ghairu siwan suwan. Nah, jadi huruful istisna'i sama lihat tuh. Huruf istisna itu ada 8. Huruf istisna itu ada 8. Sebenarnya huruf istisna satu, Ustaz, illah. Yang lain bukan huruf. Yang lain isim atau fi'il. Nah, cuma nggak apa-apa disebut huruf. Mana disebut huruf, yang lain mengikuti illah. Karena illah huruf, yang lain bukan huruf sebenarnya. Ini namanya taghlib. Nah, itu. Bermula huruf istisna itu ada 8. Wahya dan dianya 8. Itu illah pertama. Illah. Ini beliau kasih contoh dulu sebelum menjelaskan syarat-syarat istisna. Nah, qamal qaumu illa zaidan. Berdirilah kaum kecuali si Zaid. Jadi qama fi'il madhi, kaumu fa'ilnya. Illa namanya istisna. Untuk mengeluarkan. Jadi zaidan mustasna. Kalimat sesudah huruf istisna namanya mustasna. Illa istisna, zaidan mustasna. Mustasna mansub dan nasab fathah. Jadi mustasna sebahagiannya mansub dan nasab fathah. Ada juga nanti mustasna yang tidak mansub. Nah, tapi di depan nanti. Nah, jadi kalau kita tanya siapa yang menasabkan zaidan? Illa ini. Koma merafakkan fa'il, itu komu fa'ilnya. Koma karena dia fi'il lazim makanya nggak ada maf'ul. Nah, jadi zaidan mansub dengan illa. Qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Qamal qaumu itu fi'il dan fa'il. Wa illa adat istisna'in. Illa itu adat istisna. Mana adat alat? Alat untuk mengeluarkan. Zaidan mansubun bi illa. Zaidan itu mansub dengan si illa. Alal istisna'i sebagai istisna. Nah, jadi. Cuma di sini beliau belum kasih syarat. Kita juga nggak bahas dulu, biar ini contoh dulu. Kemudian ini ghairu atah kepada illah. Wahia dan dianya 8. Nah, huruf istisna itu ada 8, yaitu illah dan ghairu. Nah, ghairu. Nah, qamal qaumu ghaira kita baca. Ghaira zaidin. Qamal qaumu ghaira zaidin. Sama. Bangunlah kaum kecuali si Zaid atau selain si Zaid. Jadi ini kita baca ghaira. Kenapa kita baca ghaira bukan ghairu? Bukan ghairi. Jadi kita baca ghaira karena ghairu dia itu cara bacanya seperti kalimat sesudah illah. Seperti kalimat sesudah illah. Qamal qaumu illa zaidan. Illa zaidan. Jadi kalau sesudah illa zaidan fathah, kalau pakai ghairu berarti ghairunya kita baca fathah ghaira. Qamal qaumu ghaira. Nah, ghaira zaidin. Jadi ghairu itu sendiri cara bacanya persis mengikuti kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah illah. Itu cara baca ghairu. Kemudian sesudah ghairu bagaimana? Selalu mutafilih. Mudhaf ghaira zaidin mutafilih. Nah, berarti fungsinya beda sama ilah, Ustaz. beda. Fungsinya sama. Harokatnya yang beda. Nah, jadi illah itu huruf. Illah huruf. Kalau ghaira itu isim. Enggak? Kalau illah kan dia nggak pernah berubah. Selalu illah. Nggak ada illu, nggak ada ili. Yang gitu. Selalu illah. Tapi kalau ghairu dia, kadang ghairu, kadang ghaira, kadang ghairi. Jadi sementara kita baca ghaira. Kalau sesudah illah, karena gini Ustaz nanti di depan. Qamal qaumu illa zaidan. Jadi sesudah illah nanti ada 3 macam cara baca. Bisa zaidan, bisa zaidun, bisa zaidin. Ada syarat-syarat nanti kita belajar kan? Ya. Bila dalam satu kalam sesudah illah kita baca fathah.
Seperti qamal qaumu illa zaidan. Bila di tempat illa ini kita ganti ghairu, bacanya ghaira. Qamal qaumu ghaira zaidin. Nah, itu bedanya. Ya, misalkan nanti ketemu maqamal qaumu illa zaidun misal. Maqamal qaumu illa zaidun misalnya. Ada zaidun. Misalkan di illa kita ganti ghairu bacanya maqamal qaumu ghairu zaidin. Sesudah ghairu tetap mudhaf ilaih. Ghairu ghaira itu sendiri kita mengikuti kalimat sesudah illa. Sesudah illa bagaimana posisinya? Nah, kalau kita buang illa kita ganti ghairu, nah itu. Harokatnya mengikuti kata sesudah illa. Nah, itu. Tapi gini Ustaz udah tahu nggak kalam tam mujab, kalam tam manfi? Udah tahu? Belum, Ustaz. Berarti makanya nggak saya ajarkan dulu. Itu syaratnya nanti kan? Nanti paham insyaallah. Nah, itu. Jadi di sini qamal qaumu ghaira zaidin. Kita baca ghaira zaidin. Kenapa ghaira? Karena tadi qamal qaumu illa zaidan. Zaidan fathah. Berarti ghaira. Nah, itu. Qamal qaumu ghaira zaidin. Ya, begini dulu. Faghairu mansubun atau ghaira mansubun alal istisna. Ghaira itu mansub atas istisna. Wa zaidin mudhafun ilaih. Zaidin mudhaf ilaih. Nah, nanti kita ulang lagi. Sesudah kita ketemu syaratnya. Lanjut dulu, Ustaz. Siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa siwa wa suwa wa sawaun. Nahwu qamal qaumu siwa zaidin. Fa siwa mansubun alal istisna'i bi fathati muqaddaratin alal alifi litta'aduri wa zaidin mudhafun ilaih wa khala wa ata wa hasya. Nahu qamal qaumu qala zaidan wa ata ngamron wa hasya bakron. Fa khala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun ya'udu alal qaimil mafhumi min qamal qaumu wa zaidan mansubun alal maf'uliyati bi khala wa huwa istisna'u bil makna ay idza jawazal qaimu zaidan ay khalafahu fa huwa bimanzilati qamal qaumu illa zaidan wa misluhu ada amron wa hasya bakron. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Dah. Ada di sini 8. Yang pertama illa. Kemudian ghairu. Kemudian siwa, suwa, sawaun. Ini sama. Siwa, suwa, sawaun sama. Sama. Tiga-tiganya sama. Sama seperti ghairu juga. Nah, qamal qaumu siwa zaidin langsung. Qamal qaumu siwa zaidin. Qamal qaumu suwa zaidin. Qamal qaumu sawa'a zaidin. Ini sama. Tiga-tiganya. Jadi kita i'rab qama fi'il madhi, qaumu fa'ilnya. Siwa kita sebut mansub atas istisna. Tanda nasab fathah, takdir dia karena isim maksur seperti Musa. Mudhaf siwa zaidin mudhaf ilaih. Sama tiga-tiganya. Fasiwa mansubun alal istisna'i. Maka siwa itu mansub atas istisna bi fathatin muqaddaratin dengan fathah yang ditakdirkan alal alifi di atas alif li ta'dzuri. Karena uzur. Kenapa uzur? Karena isim maksur. Zaidin mudhaf ilaih. Artinya mudhaf siwa zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf suwa zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf sawa'a zaidin mudhaf ilaih. Sama tiga-tiganya. Nah, itu. Jadi suwa, siwa, sawa itu sama seperti ghairu bacanya. Maknanya tergantung kalimat sesudah illa nanti. Kalau sesudah illa berarti fathah ghaira. Kalau sesudah illa nanti ghairu berarti atau dhammah kita baca ghairu. Kalau jar kita baca ghairi. Nanti di depan. Dah. Tinggal 3 lagi. Dan khala ada hasya. Tadi kata beliau huruf istisna ada 8. Pertama illa. Yang sebenarnya yang huruf satu aja Ustaz, illa. Ghairu, siwa, suwa, sawa'an ini isim. Isim istisna namanya.
Khala ada hasya namanya fi'il istisna. Khala ada hasya namanya fi'il istisna. Nah, fi'il. Mana contohnya? Nahu qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum selain si Zaid. Ada Amran selain si Umar. Hasya Bakran selain si Bakar. Jadi tiga-tiganya sama. Ini lebih mudah nih. Jadi khala ada hasya, sesudahnya kita baca nasab. Semuanya nasab. Jadi khala ada hasya kita baca nasab sesudahnya. Qama fi'il madhi, qamu fa'il. Khala fi'il nih, dia fi'il madhi, fi'il istisna. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Zaidan maf'ul bih. Nah, udah. Ya, ada juga sama, ada fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Amran maf'ul bih. Aisyah juga sama. Jadi, bangunlah kaum selain si Zaid. Seolah-olah bangunlah kaum selain ianya kaum yang berdiri akan si Zaid. Nah, fakhala fi'ilun madhin, maka khala itu fi'il madhi. Ada juga fi'il madhi, hasya juga fi'il madhi. Fakhala fi'ilun madhin, khala itu fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun, dan fa'ilnya khala itu dhamir. Yang kembali hanya dhamir alal qaimi kepada qaim. Nah, qaim. Mana qaimnya kan nggak ada qaim di belakangnya, ada koma. Qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum selain si Zaid. Nah, jadi kata beliau, khala ini fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Fa'ilnya dhamir yang kembali ya kepada qaim. Mana qaimnya di belakang? Nggak ada qaim. Oh, qaim al-mafhumi yang dipahami dari qamal qaumu. Berdirilah kaum. Berarti kan ada yang berdiri. Ya, seolah-olah qamal qaumu khalal qaimu Zaidan. Selain yang berdiri itu si Zaid. Semua kaum berdiri selain yang berdiri itu si Zaid. Nah, seolah-olah begitu kembali dhamir. Kembali kepada qaim, yang qaim itu dipahami dari qamal qaum. Wa Zaidan mansubun alal maf'uliyati bi khala. Jadi Zaidan itu maf'ul mansub sebagai maf'uliyah dengan khala. Mana maf'uliyah ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya khala. Bahwa istisnaun fil makna, dan dianya Zaidan itu istisna pada makna. Pada makna ada pengecualiannya. Berdiri kaum yang selain, Jadi ada pengecualian. Oi, artinya idza jawadzal qaimu Zaidan. Apabila melewati oleh orang yang berdiri akan si Zaid. Jadi berdirilah kaum selain si Zaid. Maknanya apabila melewati oleh orang yang berdiri akan si Zaid. Jadi ada makna pengecualiannya. Artinya khalafahu, bila menyalahi ianya orang yang berdiri akan si Zaid. Artinya kaum berdiri, si Zaid nggak berdiri. Fahuwa bimanzilati qamal qaumu illa Zaidan. Fahuwa, maka dianya contoh di atas. Qamal qaumu khala Zaidan. Itu bimanzilati, itu umpama. Bimanzilah umpama. Dengan kedudukan qamal qaumu illa Zaidan. Sama seperti illa Zaidan. Cuma di posisi illa diganti khala. Qamal qaumu khala Zaidan. Illa Zaidan sama. Cuma kalau illa huruf, kalau khala fi'il. Nah, kalau illa kita sebut illa huruf istisna, Zaidan langsung mustasna. Tapi kalau di posisi illa kita ganti khala, kita sebut khala fi'il. Fi'il istisna, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, Zaidan maf'ul bih. Wa misluhu ada Amran wa Hasyabak. Dan sepertinya khala itu ada Amran dan Hasyabakra sama. Nah, sebelum kita lanjut Ustaz, ada pertanyaan? Berarti untuk yang isim itu jadi mudhof ilaih. Ya, untuk yang isim jadi mudhaf ilaih. Sesudahnya mudhaf ilaih. Dia jadi mudhaf. Isim itu jadi mudhaf. Ghairu siwan suwan itu jadi mudhaf. Sesudahnya mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih kan selalu jar Ustaz kan? Jar kan? Iya. Tapi mudhaf kan bebas. Mudhaf bebas. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana cara membaca si isim tadi. Apakah ghairu, apakah ghaira, apakah ghairi. Nah, untuk kita tahu cara baca dia, kalau sesudah dia pasti zaidin. Ya kan? Ghairu tetap zaidin, ghaira zaidin, ghairi juga zaidin. Cuma ghairu, ghaira, ghairi kapannya? Nah, itu sesuai dengan kalam di mana dia berada. Nah, di depan ini baru kita paham. Ini baca syarat dulu baru paham. Nah, ini. Lanjut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bal mustasna bi illa yungsobu
idza kanal kalamu taman mujiban. Atamu walladhi dzakara fihil mustasna wal mustasna minhu wal mujibu wal musabbitu ay alladhi lam yadkhulhu nafiyun wala nahiyun wala istishamun nahwu qamal qaumu illa zaidan. Faqamal qaumu fi'lun wa fa'ilun wa illa ata'u istisna'i wa zaidan mansubun ala istisna'i bi illa. Ya. Nah, titik dulu. Fal mustasna bi illa, maka bermula mustasna dengan illa. Jadi mustasna harus tahu kan? Mustasna kalimat yang berada sesudah illa. Kembali ke contoh di belakang, qamal qaumu illa zaidan. Illa namanya huruf istisna. Zaidan, kalimat sesudah illa namanya mustasna. Kalimat sesudah illa namanya mustasna. Kemudian yang di belakang dia, tempat dia dikeluarkan namanya mustasnamen. Mustasnamen artinya yang dikeluarkan darinya. Qamal qaumu illa zaidan. Bangunlah kaum kecuali si Zaid. Kecuali kaum yang tidak berdiri si Zaid. Illa huruf istisna, Zaidan mustasna, kaumu di belakangnya namanya mustasnamen. Ini penting nih istilah. Nah, jadi ada huruf istisna, ada mustasna, ada mustasnamen. Jadi mustasna itu kalimat sesudah huruf istisna. Baik sesudah illa, atau sesudah ghairu, atau sesudah khala. Itu namanya mustasna. Fal mustasna bi illa yunsabu. Maka mustasna dengan si illa itu dinasabkan akan dia. Buka jendela. Ya keluar. Maka mustasna dengan si illa, maknanya kalimat sesudah illa, itu yunsabu dinasabkan akan dianya mustasna. Kapan dinasabkan? Idza kanal kalamu, bila adalah kalam itu taman sempurna, mujaban itu mujab, positif. Arti mujab positif, nggak ada nafinya. Bila mustasna dengan illa ini berada dalam kalam tam. Mana kalam tam? Ada fi'il, ada fa'il. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian baru ada illa. Nah, bila mustasna dengan illa. Mana mustasna dengan illa? Illa bersama kalimat sesudah illa. Kalimat sesudah illa kita baca nasab. Apabila dia berada dalam satu kalam. Yang kalam itu tam. Makna tam ada fi'il, ada fa'ilnya. Kemudian baru ada illa, baru ada kalimat sesudah illa. Nah, kalimat sesudah illa bila berada dalam kalam tam, mujaban lagi mujab, arti mujab positif, nggak ada makna tidak. Nah, itu kita nasab. Apa makna mujab? At-tamu huwallazi dzukira fihil mustasna wal mustasna min. Tam yang disebut tam, kalam tam tadi. Apa makna tam? Sempurna. Apa makna sempurna? Tam sempurna, huwa dianya sempurna itu alladzi. Itu satu kalam, dzukira fi yang disebutkan dalamnya kalam akan mustasna dan mustasna min. Bila satu kalam ada mustasna, ada mustasna min. Nah, itu disebut kalam tam. Wal mujabu, mujab wal musbat. Mujab itu musbat. Mana musbat? Sesuatu yang ditetapkan, bukan dinafikan. Alladzi lam yadkhulhu nafyun wala nahyun wala istifhamun. Jadi yang disebut dengan mujab yaitu alladzi, satu kalam lam yadkhulhu yang tidak masuk akannya kalam oleh nafi. Kalam yang enggak ada nafinya, enggak ada tidaknya. Wala nahyun, enggak ada nahinya, enggak ada jangan. Wala istifhamun, enggak ada pertanyaan. Satu kalam yang di dalamnya enggak ada huruf nafi, enggak ada nahi, enggak ada istifham, namanya kalam mujab. Kalimat sesudah illa kita baca nasab bila kalimat itu berada dalam kalam yang sempurna, maknanya ada mustasna, ada mustasnamen, lagi kalam itu mujab. Nah, jadi mujab istilah Ustaz. Mana mujab? Enggak ada nafi, enggak ada nahi, enggak ada istifham. Langsung contoh biar kita paham. Qamal qaumu illa Zaidan. Bangunlah kaum kecuali si Zaid.
Mustasna dengan illah. Apa makna mustasna dengan illah? Kalimat sesudah illah. Itu Zaidan. Ya kan? Zaidan namanya mustasna bi illah. Kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah illah kita baca nasab. Itu Zaidan. Kapan? Apabila berada dalam kalam tam. Apa makna kalam tam tadi? Kata beliau ada mustasna, ada mustasnamen nih ada. Qamal qaumu illa Zaidan. Bangunlah kaum kecuali kaum yang enggak berdiri si Zaidan. Zaidan mustasna, kaumu mustasnamen. Nah, ini disebut qamal qaumu disebut kalam tam. Apa makna mujab? Makna mujab enggak didahului oleh nafi, enggak ada maqama, enggak ada nahi, la yaqum, enggak ada istifham hal qamal qaumu, enggak ada juga halnya. Nah, ini namanya mujab. Qamal qaumu illa Zaidan. Enggak boleh illa Zaidun. Nah, bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Apa pertanyaannya? Ya, Ustaz. Nah, Kalam tam mujaban, ya. Ya. Mujab artinya positif. Ya, bukan pertanyaan, bukan larangan, bukan pertanyaan. Itu mujab. Tam artinya sempurna. Biasanya tam gini aja, ada fi'il, ada fa'ilnya. Kalau dia perlu kepada maf'ul, ada maf'ulnya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Baru ada illah. Baru ada kalimat sesudah illah. Nah, itu kita baca nasab. Nih. Faqamal qawmu fi'ilun wa fa'ilun. Qamal qawmu itu fi'il dan fa'il. Illa ada istisnain. Illa ada istisna. Zaidan mansubun alal istisna'i. Zaidan mansub kepada istisna. Mansub istisna dengan illah. Contoh lagi, satu lagi. Kharajan nasu illa amra. Keluarlah manusia. Kecuali manusia yang tidak keluar, yaitu si Umar. Jadi illah huruf istisna. Amran ini mustasna nih yang dikeluarkan. An-nasu namanya mustasnamen. Yang dikeluarkan dari dia. Yang dikecualikan dari dia. Semua orang keluar, kecuali yang tidak keluar. Artinya kan dikecualikan dari manusia ini, si Umar. Ini namanya kalam tam. Mujab. Makanya sesudah illah wajib kita nasab. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblisa. Keluarlah malaikat. Sama aja. Kharajan nasu, kharajal malaikatu. Sajadal malaikatu. Sujudlah malaikat. Cuma di sana pakai taukid. Kulluhum. Sujudlah malaikat. Kulluhum. Seluruh malaikat. Illa iblisa berarti. Nggak boleh iblisu. Kalam tam lagi mujab. Wajib nasab sesudah illah. Kalau saya ngafalinya dulu begitu Ustaz. Kalam tam lagi mujab. Wajib nasab sesudah illah. Kalam tam lagi mujab. Mesti nasab sesudah illah. Boleh juga. Huwa misluhu fil i'rabi. Dianya kharajan nasu illa amran misluhu. Itu sepertinya qamal qaumu illa Zaidan. Fil i'rabi dalam cara i'rabnya. Sama. Wa kullun minal misalaini tamun mujabun. Kullun minal misalaini, tiap-tiap dari dua contoh. Qamal qaumu dan kharajan nasu. Kullun minal misalaini, tiap-tiap dari dua contoh. Itu tamun, sempurna namanya. Tam. Mujabun, mujab, positif. Yajibu kita baca. Yajibu fihi nasbul mustasna. Wajib padanya tiap-tiap. Yajibu fihi wajib padanya tiap-tiap. Nasbul mustasna, menasabkan mustasna. Kita nasabkan. Nggak boleh yang lain, nggak ada pilihan. Nah, itu. Nah, lanjut Ustaz dikit lagi. 3 baris nih. 3 baris baru titik, kita jelaskan dulu, baru lanjut lagi. Fa in kana al-mustasna min jinsil mustasna minhu. Fa in kana al-mustasna min jinsil mustasna minhu. Yusammal istisna'u. Yusammal istisna'a. Yusammal yusammal naibul fa'il Ustaz. Ya. Yusammal istisna'u. Yusammal istisna'u muttasilan kal misalaini. Wa in kana min ghairi jinsihi yusamma munqati'an. Nahwu qamal qaumu illa himaron.
titik dulu. Nah itu kalam tam lagi mujab mesti kita nasab sesudah illa kan? Atau mustasnanya kita nasab. Sekarang mustasna ini ada dua macam nih. Fa'inkanal mustasna, jika adalah mustasna, mana mustasna kalimat sesudah illa tadi. Maka jika adalah mustasna itu dari jenis mustasnamen. Artinya antara mustasna dan mustasnamen sama jenisnya. Kedua-duanya orang. Yusammal istisna'u muttasilan. Dinamakan akan istisna muttasilan. Istisna muttasil namanya. Kalau misalnya ini, seperti dua contoh di atas. Keluarlah manusia kecuali si Umar. Umar mustasna. Nas mustasnamen. Umar manusia. An-nas juga manusia. Sama ini. Ini namanya istisna muttasil. Bersambung lah. Antara Amran dan An-nas ini ada hubungan. Makna muttasil bersambung, ada hubungan. Itu. Bila adalah mustasna itu dari jenis mustasnamen, dinamakan akan istisna ketika itu muttasilan, istisna muttasil. Kal misalnya ini seperti dua contoh. Wa in kana min ghairi jinsihi. Ini orang Arab boleh seperti ini. Jika ada ianya mustasna, itu dari selain jenisnya mustasnamen. Jika ada ianya mustasna, itu dari bukan jenis mustasnamen. Beda jenisnya. Satu hewan, satu orang. Yusamma mungqati'an. Dinamakan akan istisna, akan mungqati'. Putus. Nah, contoh, kamal qawmu illa himaran. Berdirilah kaum kecuali keledai. Keledai bukan kaum. Cuma dia ditunggangi oleh kaum. Himaran mustasna. Qawmu mustasnamen. Antara mustasna, mustasnamen beda jenis. Satu orang, satu keledai. Tapi tetap boleh nih. Kalau bahasa Indonesia kayak aneh ya. Semua orang berdiri kecuali keledai. Kan aneh kalau bahasa Indonesia. Iya. Nah, seolah-olah menuduh orang itu keledai kan. Salah paham. Tapi orang Arab boleh Ustaz nih. Jadi berdirilah kaum itu kecuali yang enggak berdiri. Keledai yang ada di antara kaum. Nah, ini illa himaran. Namanya istisna mungkate. Mana mungkate putus. Antara mustasna, mustasnamen putus. Kenapa ini perlu penjelasan Ustaz? Nah, disinilah khilaf ini. Sajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Sujudlah malaikat seluruhnya kecuali iblis. Ini iblis bagian dari malaikat atau tidak? Nah, itu. Kalau kita anggap iblis tadinya malaikat, berarti istisna muttasil Ustaz. Yang itu. Sujudlah malaikat. Kecuali malaikat yang tidak sujud namanya iblis. Kan bisa aja. Iya. Bahkan ada pendapat yang bilang iblis asalnya malaikat namanya Azazil. Kan gitu. Karena dia nggak mau sujud berubah namanya jadi iblis. Nah, jadi kalau ada juga ulama yang bilang iblis itu bukan dari golongan malaikat. Malaikat, iblis. Jadi istisnanya mungkate. Nah, disitulah terjadi khilaf. Karena khilaf dalam memahami istisna ini. Terputus atau tersambung. Nah, itu. Tujuan kita mengetahui ini. Nah, itu. Ya. Oke. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu alal istisna'i wan nasbu alal istisna'i yakni annal kalama annal kalamat tammu Sama, nah. tama anna kalamat tama idza taqaddamahu nafiyun fa'il. Nafiyun wa misluhu shibhun nafiyun kan nahyu wal istifhamu jaza fil musannan nasbu fil mustasnan nasbi alal istisna'i wal isbangi alal badaliyati wa huwal mukhtaru. Ustaz. Ya, contoh. Panafiu nahu ma qomal qawmu illa zaidun. Ya. Birwafi
badalun minal qaumi badalun ba'dun minal kulli badalu ba'dun badalu ba'din badalu ba'dun wal aidu muqaddarun ay minhum wa zaidan bin nasbi alal istisna'i. Cukup dulu. Nah, titik. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi kita ingat kalam tam mujab mesti nasab sesudah illah. Kalam tam lagi mujab mesti nasab sesudah illah. Bagaimana kalau kalam itu ada nafinya? Wa in kanal kalamu manfiyan tam. Jika adalah kalam itu nafi lagi sempurna. Bila adalah kalam itu nafi lagi sempurna. Kalamnya sempurna, ada fi'il, ada fa'il, Ustaz. Cuma ada nafinya. Di awalnya ada nafi, atau ada nahi, atau ada istifham. Jadza fihi, nisya boleh padanya. Padanya mustasna dengan illah. Nisya boleh padanya mustasna bi illah. Artinya boleh pada kalimat sesudah illah. Oleh al-badalu, boleh kita badal. Jadi kalau kita badal, barisnya bagaimana? Tergantung mubdalmennya. Wan nasbu dan boleh nasab. Nasab alal istisna'i sebagai istisna. Nah, yakni bermaksud oleh musannif annal kalama, bahwa sungguh kalam atama, kalam yang sempurna, idza taqaddamahu, bila mendahului akannya kalam sempurna oleh nafiyun, nafi. Bila kalam tam tadi sempurna, dia ada nafi sebelumnya. Wa misluhu syibhun nafi, dan sama juga seperti nafi, yaitu yang serupa nafi. Serupa nafi apa? Kan nahi wal istifhami, seperti nahi dan istifham. Itu kan di belakang beliau bilang yang disebut mujab tadi enggak ada nafi, enggak ada nahi, enggak ada istifham. Gitu. Nah, jadi nahi dan istifham namanya syibhun nafi. Dia bukan nafi tapi mirip nafi. Kalam yang sempurna bila mendahului akannya kalam oleh nafiyun, di belakang dia ada nafi dan sepertinya nafi juga itu serupa nafi. Seperti nahi dan istifham. Ada satu kalam sempurna, sebelumnya ada nahinya, ada jangannya, dan ada pertanyaan. Jadza fil mustasna. Niscaya boleh pada mustasna oleh nasab. Boleh kita nasab alal istisna'i sebagai istisna. Kita nasab seperti di awal. Wal itba'u, dan boleh juga oleh mengikutkan. Mengikutkan alal badaliyah sebagai badal. Berarti ada mubdalmennya, ngikut mubdalmen. Wahwal mukhtaru, dan dianya itba, kita ikutkan atau kita badal, itu yang pilihan, itu yang dipilih. Lebih baik kita badal. Ya, lebih baik kita badal. Mana contohnya? Fan nafiyu nahu. Maka bermula nafi itu contohnya. Ini contoh kalam tam tapi nafi. Tadi di belakang qamal qaumu itu sudah tam Ustaz kan? Qamal qaumu tam. Kemudian tambah nafi. Jadi disebut kalam tam lagi manfi. Ma qamal qaumu illa zaidun boleh, zaidan boleh. Ah, udah mulai ini kan? Ma qamal qaumu illa zaidun wa zaidan. Maknanya illa zaidan. Boleh dua. Tinggal cara i'rabnya. Ma nafi, qama fi'il madhi, qamu fa'il. Ini disebut kalam tam lagi manfi karena ada nafinya. Kalam tam lagi manfi boleh dua sesudah illah. Boleh kita nasab, boleh kita badal. Ini badal dulu. Maqamal qamu illa zaidun. Illa huruf istisna. Zaidun mustasna. Kita badal kepada qaumu. Mengikut qaumu. Karena qaumu fa'il berarti zaidun. Illa huruf istisna, zaidun badal kepada qaumu. Badal kepada marfu dan rafa' atau dhammah. Maqamal qaumu illa zaidun. Yang paling bagus zaidun kita baca. Atau kita baca illa zaidan boleh juga. Nah, ini wa zaidan. Beliau gabung contohnya kan. Asalnya maqamal qaumu illa zaidan. Boleh. Illa huruf istisna, zaidan mustasna, mansub dan nasab fathah. Birraf'i. Ya, zaidun kita baca birraf'i badalun. Badal minal qaumi. Badal dari kaum. Badal apa? Badal kan ada 4. Badalu ba'din minal kulli. Badal ba'at mingkul. Badal ba'at mingkul. Artinya zaidun ini sebahagian dari kaum. Sebahagian dari mubdal. Badal ba'din mingkul. Jadi kalau badal ba'at mingkul harus ada hubungan Ustaz.
di badal harus ada domer. Kalau badal ba'at mingkul, di badal harus ada domer. Kalau Ustaz masih ingat contoh kemarin. Akal tur ragifa sulu sahu. Aku makan akan roti sulu sahu, sepertiganya roti. Mesti ada domer di badal yang kembali ke mudalmen. Itu kalau badal ba'at mingkul. Berdirilah kaum kecuali si Zaid sebahagiannya kaum. Mestinya begitu. Di sini kan nggak ada domer. Nggak ada Ya. domer di Zaidun. Di badal yang kembali ke mubdalmen, ke kaummu. Harus ada. Ditakdirkan. Nah, wal aidu muqaddarun. Aid. Mana aid? Domer yang kembali ke kaummu. Domer yang kembali ke mubdalmen. Dan baru mula aid itu muqaddarun, ditakdirkan. Artinya minhum asalnya. Qamal qawmu illa Zaidun minhum. Bangunlah kaum kecuali si Zaid. Yang dari kaum itu yang nggak bangun. Nah, itu. Nah, itu Ustaz. Wa Zaidan bin Nasbi kita nasab alal istisnai sebagai istisna. Nah, ini aman. Apa kira-kira muskil? Berarti sudah harus menguasai itu ya Ustaz. Yang mana? Lafdon atau takdiron. Takdiron harus menguasai takdiron ya Ustaz. Ya. Sebenarnya itu ringan aja. Kalau Ustaz udah paham badal kemarin. Badal ba'at mingkul. Setiap badal ba'at mingkul, di badal mesti ada domer kembali ke mubdalmen. Domer itu bisa ditulis, bisa juga enggak ditulis. Yang penting harus ada. Nah, itu. Iya. Ya, banyak sekali itu apa, seperti ayat riba terus bisa dikira-kirakan apa, harus ada takdir-takdir gitu loh Ustaz. Ya, selalu ditakdirkan. Sama kayak bahasa Indonesia juga. Nah, itu yang membuat kurang ya maaf, kurang paham. Ya, belum biasa Ustaz. Kalau kita udah biasa, paham. Bahasa Indonesia banyak banget dibuang. Mau kemana? Ke pasar. Sebenarnya kan nggak boleh Ustaz ke pasar. Mau Oh, pergi kemana? Ke pasar. Mestinya saya mau pergi ke pasar kan gitu. ya, Cuma dibuang karena udah maklum bahasa Arab juga begitu. Ila aina tazhabu. Mau pergi kemana? Ke ya, pasar kita bilang. Asalnya azhabu ila suk. Jadi azhabunya karena sudah maklum dibuang. Begitu juga di sini. Ya, ya, nah itu. Man darabta. Siapa yang kau pukul? Zaidan. Zaidan maf'ul Ustaz. Maf'ul kan harus ada fi'ilnya, harus ada fa'ilnya. ya, Tapi nggak disebut. Ah, takdir itu. Asalnya darabtu Zaidan. Aku telah memukul si Zaid. Cuma karena udah maklum fi'il fa'il dibuang, tinggal maf'ulnya saja. Boleh. Ya, yang penting kita tahu. Nah, begitu juga di sini. Nah, itu contoh nafi Ustaz. Kalam tam lagi mamfi. Dia boleh dua sesudah ilah. Boleh kita nasab, boleh kita badal, boleh kita nasab. Nah, sekarang beliau tambah contoh lagi. Contoh nahinya mana? Wa misalun nahi. Contoh nahi, contoh larangan itu la yakum ahadun illa zaidun wa illa zaidan. Jangan berdiri oleh siapapun. Jangan berdirilah seorang pun. Kecuali si Zaid atau Zaidan. Boleh dua. La nahi. Yakum bi'al mudhari' majdum dengan la nahi dan tajadam sukun. Nah, ahadun fa'il yakum, fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Ini disebut kalam tam lagi nahi. Maknanya kalam tam lagi mamfi. Apa mamfi? Tapi di sini bukan mamfi. Serupa nafi, yaitu nahi. Jadi sesudah illa, boleh baca dua. Boleh badal, boleh nasab. La yakum ahadun illa zaidun boleh. Illa zaidan juga boleh. Kalau illa zaidun, zaidun badal kepada ahadun. Kalau zaidan, illa huruf istisna. Zaidan mansub dengan istisna. Nasab patah. Nah, itulah udah mulai bercabang materinya. Ya. Tapi mudah ini bahasa Arab. Nah, misalul istifhami. Contoh istifham. Hal qomal qawmu. Apakah telah bangunlah kaum? Illa zaidun. Boleh. Illa zaidan juga boleh. Jadi, qamal qawmu namanya tam. Cuma karena ada hal disebut tam lagi mamfi. Boleh dua sesudah illa.
Nah, itu. Kalam tam lagi manfi boleh dua sesudah illa. Tetapi baru boleh dua sesudah illa, baru boleh dua. Boleh nasab, boleh badal, bila istisnanya mutasil, Ustaz. Bila istisnanya mutasil, kayak di sini kan. Hal qamal qawmu illa zaidun, illa zaidan, ini boleh dua. Karena mutasil itu zaidun ini bagian dari kaum. Zaidun ini bagian dari seseorang. Tapi kalau istisna mungkate, mesti nasab ini di depan. Wa mahallu jawadil amraini. Dan kedudukan boleh dua perkara. Kedudukan boleh dua perkara. Boleh nasab, boleh badal. Idza kanal istisna muttasilah. Bila adalah istisna itu muttasil. Nah, jadi kalau istisna muttasil dalam kalam tam lagi manfi, baru boleh dua. Tapi kalau istisnanya mungkate tadi, mustasna-mustasnaminnya beda, harus nasab. Fa in kana mungkati'an wajaban nasbu. Maka jika ada ianya istisna itu mungkatean, terputus. Wajiblah oleh nasab. Wajiblah oleh nasab. Fa in taqaddamahu nafiyun aw shibuhu. Sekalipun mendahului akannya istisna oleh nafi atau serupanya nafi. Walaupun ada nafi, ada serupa nafi, kalau istisna putus mungkate, mesti nasab. Maqamal qawmu illa himaran. Nggak boleh illa himarun. Maqamal qawmu, tidak berdirilah kaum kecuali keledai. Jadi maqamal qawmu kalam tam lagi mujab. Tadinya kan boleh dua sesudah illah. Nah, kalam tam lagi manfi. Boleh dua sesudah illah. Tapi karena sesudah illah ini keledai, keledai bukan bagian dari kaum, nah berarti wajib nasab. Maqamal qawmu illa himaran. Nggak boleh himarun. Kalau di posisi himaran di sini zaid, boleh dua. Illa zaidun, illa zaidan. Ya. Nah, wala yajudu illa himarun birraf'i. Tidak boleh illa himarun kita baca. Tidak boleh illa himarun dengan rafa. Nah, hada madhabu jumhuril Arabi. Ini madhab kebanyakan orang Arab. Jadi orang Arab kebanyakannya membedakan. Kalau mutasil boleh dua macam cara baca. Kalau mungkate satu baca. Wa ajaza banu tamimin fihi ibdala aydan. Dan membolehkan oleh Bani Tamim padanya istisna atau padanya mustasna. Membolehkan oleh Banu Tamim padanya mustasna akan badal juga. Kalau Bani Tamim himarun boleh, himaran boleh. Nah, coba Ustaz bayangkan dulu. Nah, ini soalnya banyak syaratnya Ustaz. Ya Ustaz. Khusus ilah atau semua yang 8 itu Ustaz? Yang mana? Khusus ilah atau yang 8 itu? Khusus illah. Oh, khusus ilah. Ini baru illah. Nah. Siap Ustaz. Lanjut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanal kalamu naqison kana ala hasabil awamili. Yakni idza kanal kalamu naqison bi adama bingadami dakarol mustasna minhu. Zikri, bi'adami zikri. Bi'adami dzikril mustasna minhu. Kanal mustasna ala hasabil ngawamilil lati qablahu. Nahu maqama illa zaitun. Bisa dulu. Nah, itu. Belum ada jawabnya Ustaz. Oh, nggih. Okay. La nafiyatun. Ma fi'lun yutlabu fa'ilan. Wa illa ata'u istisna'i mulghotan. Ya, mulghatun. Mulghatun la ngamala laha li annama qablaha yutlabu ma ba'daha. Wa zaitun fa'ilun.
Wa ma darabtu illa Zaidan. Zaidan maf'ulun darabtu. Illa mulghatun la amala laha. Wa ma maratu illa bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba'i wa illa mulghatun la amala laha wal jaru wal majruru muta'alliqun bi maratu. Ini Ustaz. Tadi kalam tam lagi mujab wajib nasab, mesti nasab sesudah illah. Kalam tam dan mamfi boleh dua sesudah illah. Nah, boleh nasab, boleh badal. Itu aja kita ingat. Yang khilaf tadi nggak usah kita ingat ya. Apakah dia mungkatne atau mutasilan ada khilaf. Yang penting kalam tam lagi mamfi boleh dua. Boleh nasab, boleh badal. Sekarang, ingkanal kalamu naqisan. Jika adalah kalam itu kurang. Jika adalah kalam itu kurang. Kalam tempat berada seillah tadi. Dan kalimat sesudahnya kurang. Makna kurang, nggak ada mustasnamen sebelumnya. Illa, langsung illa. Maqama, illa langsung. Ya, bila kalam itu kurang, makna kurang, nggak ada mustasnamennya. Karena ala hasabil awamili. Ini ada iya. Iya kalimat sesudah illa. Ada iyanya mustasna, itu di atas sekira-kira awamil. Makna sekira-kira awamil, bagaimana cara kita baca kalimat sesudah illa bila berada dalam kalam yang kurang? Ya tergantung permintaan. Kalau kalimat sebelumnya, amel sebelum illa perlu kepada fa'il, berarti sesudah illa kita rafa'kan. Kalau perlu kepada maf'ul kita nasabkan. Kalau ada huruf jar kita ajarkan. Bebas itu. Jadi ala hasabil awamil tergantung permintaannya apa. Begitu kita baca. Di contoh kita paham. Yakni bermaksud oleh musannif. Idza kanal kalamu naqisan. Bila adalah kalam tempat berada si illah. Dan kalimat sesudahnya. Bila adalah kalam itu kurang. Kurang bi'adami dzikril mustasnamin. Dengan sebab tidak disebut mustasnamin. Kanal mustasna adalah mustasna. Kalimat sesudah illa ketika itu ala hasabil awamil allati qablahu. Atas sekira-kira amel yang sebelumnya mustasna. Contoh, maqama. Maqama langsung. Maqama illa Zaidun berarti. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. Manafi koma fi'il. Langsung illa. Jadi sebelum illa kan nggak ada mustasna. Ini namanya kalam nakis nih, maqama, kalam nakis, kurang. Jadi kalimat sesudah illa atau mustasna bi illa tergantung amelnya. Nah, karena sebelum illa koma fi'il belum ada fa'ilnya, berarti sesudah illa kita jadikan fa'il. Maqama illa Zaidun. Nah itu. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. I'rabnya illa huruf istisna yang tidak beramal. Gitu aja. Zaidun fa'il koma. Selesai. Nah, itu. Fama makama itu nafiyatun. Ma manafi. Qama fi'lun yatlubu fa'ilan. Qama itu fi'il yang mencari ia akan fa'ilnya. Qama fi'il yang perlu ia kepada fa'ilnya. Qama fi'il, fa'ilnya belum ada, dia perlu fa'il. Wa illa ada tustisnain mulghatun. Illa itu huruf istisna yang mulghah, yang dibatalkan, yang tidak beramal. La amalalaha, yang tidak ada amal baginya illa, enggak ada tugas di sini. Kenapa? Li'anna ma qablaha yatlumu ma ba'daha. Karena kalimat sebelum illa memerlukan ia akan kalimat sesudahnya illa. Makanya dia tidak bertugas, langsung aja Zaidun fa'ilnya. Nah, itu. Maqama illa Zaidun, enggak boleh illa Zaidan. Contoh kedua, ma darabtu illa Zaidan. Tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Jadi daraba ini fi'il muta'addi, harus ada fa'il, harus ada maf'ul. Harus ada fa'il, maf'ul. Tidak aku pukul. Illa. Ma nafi darabtu fi'il dan fa'il. Jadi si daraba ini belum ada maf'ulnya langsung illa. Ini namanya kalam nakis. Jadi sesudah illa, walaupun kelihatannya kayak nasab itu, tapi bukan nasab istisna nih. Zaidan ini maf'ulnya daraba. Karena daraba perlu kepada maf'ul.
Itu maknanya menurut Amir. Jadi cara i'rabnya manafi darabtu fi'il fa'il illa huruf istisna batal amal. Zaidan maf'ul bihnya daraba. Ma darabtu illa Zaidan. Tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Fa Zaidan maf'ulu darabtu. Jadi Zaidan itu maf'ulnya darabtu. Fa illa mulghatun la amala laha. Illa itu yang mulghah, yang batal amal. La amala laha, tidak ada amal baginya. Illa. Jadi kalau illa berada dalam kalam nakis, sesudah illa bacanya sesuai permintaan amilnya. Butuh fa'il rafa, butuh nasab. Nah, butuh maf'ul kita nasab, butuh khabar kita rafa, tergantung kebutuhan. Kalau ada huruf jar kita jar nih. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Ini malah langsung kan. Tidak aku bertemu kecuali bi Zaidin. Langsung aja ma nafi marartu fi'il fa'il illa huruf istisna tidak beramal. Bi huruf jar Zaidin majrur selesai. Nah itu. Zaidun majrurun bil ba'i. Maka Zaidun itu majrur dengan sifa. Wa illa mulghatun la amalalah. Illa itu mulghah batal amal. La amalalah tidak ada amal baginya illa. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi marartu. Jar majrur terikat dengan marartu. Ma marartu illa bi Zaidin. Nah, ini harus benar-benar paham dulu Ustaz. 3 macam tadi kalam baru boleh lanjut ke depan. Kenapa? Karena yang di depan ini sangat berkaitan dengan di belakang tadi. Jadi kita ulang dulu, Ustaz. Apa makna kalam tam, Ustaz? Kalam tam, kalam yang ada, yang sudah sempurna. Yang misalnya ada fi'il, pasti ada fa'il. Atau kalau fi'il itu butuh kepada maf'ul, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah gitu kan? Ya. Ada mubtada, ada khabar. Atau bahasa lain ada mustasna, ada mustasnamen di sana. Itu namanya kalam tam. Kalau kalam mujab? Ya. Kalam mujab, kalam yang positif. Tidak ada nafi, tidak ada sibun nafi. Ya. Sibun nafi apa aja? Istisham dan nahi larangan. Ya. Nahi dan istifham namanya sibhun nafi ya. Nah itu. Itu namanya mujab. Jadi kalam tam lagi mujab, ini bahas istisna dulu. Illa huruf istisna. Kalimat sesudah huruf istisna namanya mustasna. Mustasna. Nah, ini kita baru bahas satu dulu. Mustasna dengan illa itu kita nasab bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Nah, dengan hafal contoh satu kan. Qamal qawmu illa Zaidan. Mustasna bi illa wajib nasab bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Yang kedua, mustasna bi illa bila berada dalam kalam tam lagi manfi. Manfi atau serupa nafi ya. Boleh dua. Boleh badal, boleh nasab. Ya. Nah, kalau mustasna bi illa berada dalam kalam nakis, itu sesuai permintaan. Yang itu? Ya. Nah, kalau ini kita udah paham, baru nanti bagaimana cara membaca ghairu. Nah, itu. Jadi ghairu itu sendiri persis seperti kalimat sesudah illa. Tergantung ghairu itu berada dalam kalam apa. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab, sesudah illa tadi kita nasab, berarti ghairu. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi manfi, boleh dua, badal atau nasab. Boleh ghairu, boleh ghairu. Kalau ghairu berada dalam kalam nakis, dia tergantung permintaan. Nah, itu. Ya, Ustaz. Itu kita simpan ke besok. Cuma langsung di sini gambarannya begini, Ustaz. Gambarannya. Sebentar, Ustaz. Itu la ngamalalaha li annama qablaha yatlubu ma ba'daha. Mulkhatun la ngamalalaha li annama qablaha, itu mohon diterangkan lagi, Ustaz. Ya. Jadi illa di sini alat huruf istisna memang, tapi dia nggak beramal ya. Kenapa nggak beramal? Karena kalimat sebelum dia masih perlu kepada kalimat sesudah dia. Kalau dia diberi tugas, nanti kalimat sebelumnya nggak dapat kebutuhannya.
Mana contohnya? Maqama illa zaidun. Nah, gitu. Illa huruf istisna batal amal. Kenapa batal amal? Nah, karena kalimat sebelum dia yaitu koma masih perlu kepada kalimat sesudah dia yaitu perlu kepada zaidun. Nah, gitu. Jadi kita dahulukan koma dulu. Koma perlu kepada fa'il. Kasih fa'il dia dulu yaitu zaidun langsung fa'il. Makanya illa di sini nggak ada tugas. Nggak boleh kita baca illa zaidan. Illa huruf istisna. Zaidan masuk dengan illa. Nggak boleh. Kenapa? Karena kebutuhan koma belum tercukupi. Itu maknanya. Karena kalimat sebelum illa yaitu koma masih perlu kepada kalimat sesudah illa yaitu zaidun. Nah, itu maknanya. Begitu juga madarabtu zaidan juga begitu kan. Jadi biar nggak lupa Ustaz, nih saya gambarkan dulu di sini nih. Mana contoh tadi? Maqama, misalkan di posisi illa ini kita ganti ghairu. Ya kan? Maqama illa zaidun nih kita baca. Zaidun. Kalau illa kita buang, kita ganti ghaira, kita baca ghairu. Maqama ghairu zaidin. Maqama ghairu zaidin. Karena ghaira berada dalam kalam nakis, berarti dia sesuai permintaan. Karena sebelum dia ada koma perlu kepada fa'il, langsung ghairu fa'ilnya. Maqama ghairu zaidin. Nah, itu. Maqama ghairu zaidin. Nah, itu cara bacanya. Kenapa ghairu sih? Nah, karena nanti ghairu dia isim, dia mengikuti. Makanya saya bilang gini. Kalimat sesudah ghairu selalu jar. Pasti zaidin terus kan? Apa kita baca ghairu tetap zaidin, ghaira tetap zaidin, ghairi tetap zaidin. Ini yang penting cara baca ghairunya bagaimana? Cara baca ghairu persis seperti kalimat sesudah illah. Nah, kalau sesudah illah, kalam tam lagi mujab wajib nasab. Kalau di situ ada ghairu, kita baca ghaira. Nah, kalau kalam tam lagi manfi boleh dua. Berarti boleh ghairu, boleh ghaira. Kalau kalam nakis, kan sesuai permintaan. Nah, ini contohnya di kalam nakis nih. Maqama ghairu di sini. Kenapa? Karena zaidun. Rumusnya setelah ilah ya Ustaz. Jadi ghairu sendiri contohin kata sesudah ilah. Nah, bukan contoh ilahnya kan? Bagaimana kata sesudah ilah? Kan tergantung kalam apa. Begitu juga bila ghairu berada pada posisi illah tadi. Nggak tahu kesampaian nggak usah. Nah, itu maksud saya. Contoh ini ya. Contohnya. Ma darabtu illa zaidah. Nah, gitu. Ya. Kalam nakis. Ini kalau di illa kita ganti dengan ghairu bacanya ghaira. Ma darabtu ghaira. Jadi zaidin. Zaidin tetap mutafilih kan? Ma darabtu ghaira zaidin. Tidak aku pukul selain si Zaid. Maknanya sama. Nah, itu. Ma marartu bi ghairi zaidin. Nah, kan gitu? Bi ghairi zaidin. Nah, itu. Ya, Ustaz. Oke. Titik berarti di sini, Ustaz. Ya. Boleh tanya, Silakan. Kalau duna itu jadi apa, Ustaz? Duna. Darab, ada yang duni. Darab. Ya. Tapi ada yang dibaca dunihi min dunihi. Itu kalau ada huruf jar, dia pada dasarnya darab, Ustaz. Kecuali ada huruf jarnya min. Nah, kecuali dia dimasuki oleh huruf jar, min, kemudian duna ada mudhafilihnya, baru kita jar min dunihim. Kalau nggak ada min tetap duna, nggak boleh dunu, nggak boleh duni. Jadi nggak mabni ya Ustaz? Kadang-kadang mabni dia, tapi kalau ada huruf jar min, jadi nggak mabni lagi. Sama kayak qablu, Ustaz. Qablu itu mabni. Qabla mabni. Yang gitu? Ya, kalau dia ada mudhaf ilihnya atau dibuang mudhaf ilih nggak ada huruf jar min, nah dia mabni. Tapi kalau minnya disebut ada mudhaf ilihnya jadi i'rab min qablihim. Boleh juga kan? Iya. Min ba'dihim. Nah, kalau nggak ada min qablahum, selalu qablahum.
Kalau ada min Kadang min min qablu. itu kenapa min qablu? Karena nggak ada mudhaf ilaih, nggak ada humnya. Oh, Kayak amma ba'du. oh iya Ba'du. iya. Tapi kalau ada min ba'dihim. Kalau nggak ada him, min ba'du juga. Nah, itu Empat perlu ba'du. kita belajar. Ada daraf-daraf yang di i'rab kalau ada minnya. Kalau nggak ada min jadi mabni. Ya, Nah, itu. Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Tapi ini fikih. Silakan. Jadi di sini tempat sini Jogja nih, khususnya daerah saya itu kalau ada orang akikah itu dagingnya itu tidak boleh dimakan sama yang akikah. Ya. Itu